tinggal belajar huruf-huruf hidayah Al-Furqan gantang. Jangan putus asa, tetap semangat dan istiqomah. Walaupun saya sudah tua, tidak kalah sama yang muda. Jangan kalah kepada yang muda. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Kepada Ustadz Fadlan Garamatan kami persilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Ketua Umum UMI. Kita doakan beliau sehat walafiat selalu dan terus berkarya dalam dakwah agama ini sehingga suatu saat nanti kita reuni bersama di surganya Allah. Para guru pembina, tuan-tuan guru, ibu-ibu, majelis ta'lim dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara ini. Saya ulangi, ada 6 orang yang tak boleh menjawab salam saya di acara ini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua, orang yang sedang tidur. Yang ketiga orang tuli. Yang keempat orang bisu. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah salli wa sallim wa barika ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat kehadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup,
daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dia Allah Al-Halik Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, kulitnya putih. Ada pula yang kulitnya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain, berupa akal dan pikiran. Tetapi kebanyakan di antara mereka itu hidup dengan keangkuhan, egois, rakus, sombong. Bahkan sudah ada manusia yang berani-berani lupa kepada Allah Rabb Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terhina dan terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar, la ilaha illallah, ma'buda illallah. Alhamdulillah, dengan segala kehidupan dan penghidupannya, pada pagi hari yang mulia Allah menggerakkan hati kita dari tempat yang berbeda-beda, berkemampuan untuk duduk di majelis yang mulia ini. Yang rumahnya jauh, kota, tapi hanya karena ingin menikmati majelis ini menjadi sebuah terapi kehidupan yang akan disaksikan kembali di padang mahsyar, bahwa majelis ini menjadi gugurnya dosa-dosa orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat ini akan bercerita kembali di padang mahsyar bahwa kami adalah orang-orang yang istiqomah di dalam agama ini. Amin ya Rabbal. Dan tempat ini akan bercerita kepada Allah Rabbul Alamin, oleh karena malaikatnya cemburu melihat tuan, puan, bapak, ibu datang tidak lain dan tidak bukan semata-mata mencari ridha dan rahmat Allah yang membuat malaikat cemburu. Lalu malaikat mengatakan kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah kami malu, ya Allah kami malu, ya Allah kami malu. Lalu Allah bertanya kepada malaikat di Al-Aras Al-Azim, apa yang membuat kamu mengatakan kepadaku kamu malu di pagi hari ini? Malaikat itu menjawab, ada sekelompok hambamu di bumi, rumahnya jauh, kampungnya jauh, tapi karena mereka pagi hari harusnya mereka duduk untuk bicara mencari nafkah kehidupan mereka hari ini. Mereka bersendah gurau bersama keluarga mereka. Mereka berencana untuk membuat kebun-kebun mereka menjadi subur. Tapi itu mereka tidak lakukan. Justru mereka berlapang-lapang menuju majelis yang engkau berikan kepada mereka. Itu yang membuat kami malu. Lalu Allah menjawab, kalau begitu kalian mengepakkan sayapmu dari Al-Arsal Azim sampai ke tempat di mana mereka berada.
Doakan mereka selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Doakan mereka yang punya masalah kehidupan agar kehidupan mereka mudah, lancar dan diberkahi oleh aku Allah Rabbul Alamin. Yang datang dengan utang yang banyak karena ingin mendapatkan ridha di tempat itu, berkahi mereka rizki supaya mereka bisa bayar utang mereka. Yang ingin mendapatkan jodoh, segera pertemukan mereka. Kalau dia perempuan, dapat jodoh laki-laki yang soleh. Kalau dia laki-laki, maka pertemukan dia dengan perempuan yang soleh. Dan kalau dalam rumah tangga mereka seperti kucing dan tikus, jadikan mereka seperti air dingin yang mengalir membasahi tenggorokan mereka. Amin ya rabbal. Dan di saat mereka datang, engkau berkahi langkah kaki kanannya dan engkau menggugurkan dosa-dosa pada langkah kaki kirinya. Setelah mereka pulang ke rumah, rawat rumah mereka dengan agama ini dengan yang baik dan benar. Mana lebih baik? Berjualan ke pasar atau duduk di majelis? Halo, masih ada kehidupan? Saya tanya ibu-ibu, ibu masih hidup? Masih. Bapak masih hidup? Ah, itu ketahuan. Saya kira sudah ada sakratul maut. Salam teriring salawat kepada Nabi Agung Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sengaja dipilih oleh Allah untuk penduduk akhir zaman, diutus untuk mencerdaskan, dikirim untuk mencerahkan, diperintahkan untuk memberdayakan, mengkaryakan, memandirikan umat manusia, membangun umat manusia, mendapatkan bendera anitum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki hanya bersama Allah. Karena keselamatan yang di luar sana itu keselamatan yang palsu. Kebahagiaan yang ada di luar sana itu juga palsu, kecuali bersama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam surat 9 ayat 128. Apa itu surat 9? Ada yang jawab? Surat atau juz keberapa? Mulai. Maka Nabi Muhammad datang bukan menjadi orang yang gagah-gagah di dunia, tapi membawa manusia untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang paling dahsyat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan alhamdulillah, semoga Bapak Ibu Tuan Puan yang hadir dalam majelis ini bagian dari orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempererat tali persaudaraan, kokohkan perjuangan. Saya maju ke belakang dulu. Bapak-bapak di depan, ibu-ibu di depan tenang. Karena saya harus survei ibu-ibu di belakang ini. Bu, ibu mau ikut berjuang atau tidak mau? Tidak mau. Yang keras sedikit.
Ibu mau ikut berjuang atau tidak mau berjuang? Ibu mau ikut berjuang atau tidak mau berjuang? Hah? Apa yang ibu perjuangkan? Ayo, apa yang ibu mau perjuangkan? Agama. Agama. Kalau perjuangan agama itu harus total, tidak boleh setengah-setengah. Bahasa Al-Qur'annya kafa, menyeluruh. Siapa di antara ibu-ibu yang sudah bilang sama saya mau berjuang sungguh-sungguh? Siapa di antara ibu-ibu ini yang pagi hari begitu ada azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu ibu bangunkan suaminya, Mas, sudah ada suara mengaji di masjid, aku sudah menyiapkan air panas, silakan mandi dan sambungkan rumah kita dengan rumah Allah di pagi hari. Ada yang begitu ibu-ibu? Berarti ibu bohong. Saya pindah ke bapak-bapak. Bapak-bapak mau ikut berjuang? Halo, bapak-bapak masih hidup? Bapak-bapak mau ikut berjuang? Mas, bukan bapak-bapak. Ayo, bapak-bapak mau berjuang? Oke, saya tanya bapak-bapak. Sudahkah bapak menghitung langkah kaki bapak dari rumah ke masjid dalam satu hari berapa kali? 5 kali itu waktunya. Waktunya. Bapak hitung langkah dari rumah ke masjid pagi hari berapa kali? Belum pernah. Itu kesalahan bapak. Harus dihitung. Kalau bapak sudah hitung langkah kakinya, subuh sekian kali pergi dari rumah ke masjid, dari masjid kembali ke rumah, duhur datang lagi, maka bapak sudah melakukan tanda-tanda untuk membuat rumus masuk ke dalam surganya Allah. Ibu yang mendorong suaminya ke masjid itu menjadi tanda bahwa ibu ingin menyelamatkan keluarganya masuk surga. Tapi kalau ibu tidak mendorong suaminya ke masjid di pagi hari, ibu termasuk istri yang paling zalim. Maukah ibu begitu? Katakan tidak. Katakan tidak. Aku mau berjuang. Suara orang Batak dengan Papua itu sami mawon, kerasnya. Tapi sesungguhnya itu adalah kasih sayang. Enggak. Nah, susahnya saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi energi ini harus dibangun oleh kita, karena tumpuan uhuah yang paling utama adalah membangun keserasian hidup antara suami istri dalam dakwah di rumah tangga dengan masjid. Itu harus kita miliki. Sebab ada bapak-bapak kita yang kalau rasa capek dia tidak ke masjid, tapi karena istrinya mendorong ke masjid, maka dia telah membuat sebuah perjuangan. Saya mau tanya lagi, saya pakai kalimat bahasa Indonesianya begini. Manakah di bawah ini termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, minum, pakaian, rumah, zikir. Bahasa Indonesia sudah mengerti atau belum? Saya ulangi, manakah di bawah ini termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, minum, pakaian, rumah, zikir.
Halo? Halo? Pak, pilih yang mana? Kalau ada orang menjawab kecuali zikir itu orang gila. Sebelum jawab pertanyaan itu harus rumuskan dulu kebutuhan pokok ialah yang dikerjakan pada hari ini di bumi dan didapatkan nanti di akhirat. Zikir itu kebutuhan pokok. Tertinggi dari umat Islam atau dalam agama Islam adalah sholat 5 waktu. Karena makanan bukan kebutuhan pokok. Ibu kalau makan terus meninggal dunia masih makan? Kenapa ibu kejar makan tiap hari? Pagi-pagi bangun tidur, ini kasusnya ibu-ibu. Bangun tidur, suami belum bangun, anak belum bangun, makan dulu. Begitu anak mau pergi ke sekolah, dia ikut makan. Anak makan, dia ikut makan. Ini ibu-ibu nih, kasus ibu-ibu ini. Begitu suami sarapan, dia ikut sarapan. Ibu jangan geleng kepala, ini survei. Setelah suaminya pergi, dia makan. Setelah makan pergi ke pasar, belum belanja, makan dulu. Setelah belanja selesai, makan lagi. Sesudah itu pulang ke rumah, masak. Setelah masak belum siap, setelah disiapkan sambil makan. Makanan sudah selesai, makan. Anak pulang dari sekolah makan, dia ikut makan. Suami pulang dari kantor makan, dia ikut makan. Sampai tugas ibu-ibu itu makan di saat matahari terbit sampai mata suaminya tertidur. Itu ibu-ibu. Betul? Angkat tangan, berapa persen yang mengatakan tidak? Itu mayoritas mengatakan iya. Survei saya benar. Begitu kan Pak kan? Karena kita lihat wajah ibu-ibu ini selalu menzolimi suaminya. Betul? Enggak percaya? Pak, pernahkah Bapak kasih uang umpama 500.000 terus Bapak ambil 200, 300 kasih ke ibu? Ibunya marah enggak? Marah enggak? Ketahuan. Selalu mengatakan kurang. Itu ciri-ciri orang yang selalu melakukan penjoliman kepada suaminya. Bahkan dompet suaminya tiap hari diperiksa. Enggak. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, umat Islam Indonesia menjadi penduduk mayoritas. Masjid juga, negara yang paling banyak masjid di dunia adalah Indonesia. Menurut Dewan Masjid ada sekitar 800.000 masjid yang sudah dibangun dan itu yang sudah terdaftar. Pondok pesantren terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Hampir 33.000. Majelis Ta'lim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Universitas Islam terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Ormas Islam terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Tapi sangat disayangkan, hari ini aliran sesat di Indonesia sudah 425 aliran sesat.
425 aliran sesat itu tugas utamanya adalah mempengaruhi orang yang beragama Islam supaya keluar dari agamanya. Maka dikemas, ada pesantren yang mengaku membina anak yatim, tapi ternyata pimpinan pesantrennya Raja Sodomi. Ada pesantren yang kata isinya perempuan semuanya, tapi pimpinan pesantren yang perempuan itu tiap hari mengizinkan anak santrinya boleh berzina 5 kali sehari. Belum lagi kita sudah dapat hari ini ada namanya Musabaqah Tilawatil Injil. Bismi abi wal ibni wa ruhi kudusi wahid. Kalau orang yang tidak tahu baca Quran dia katakan Allah. Itu sudah dilakukan di Lampung. Belum lagi ada orang kampung yang tidak pernah kita kenal tiba-tiba muncul jadi kiai besar. Lalu mengatakan kepada semua orang bahwa dia sudah bicara langsung dengan Allah. Waspadalah. Maka dengan adanya uhuwah, dengan adanya tali silaturahmi seperti ini, kita menguatkan perjuangan kita terhadap anak-anak keturunan sahabat kawan kita dalam agama ini. Itu penting. Karena tidak ada solusi lain untuk membawa kita menuju keselamatan kecuali dengan agama ini. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ayat ini ditafsirkan oleh para mufasir bahwa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad datang ke alam semesta untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dengan rahmat al-Islam, tapi ada sekelompok manusia yang menolak. Kelompok manusia yang menolak itu menurut pandangan ulama lain bahwa kelompok itu adalah kelompok orang kafir, togut, majusi dan lain-lain sebagainya. Maka mereka pantas dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena mereka menduakan Allah Rabbul Alamin di atas muka bumi. Kenapa mereka di bumi? Nabi Muhammad bawa rahmat. Maka kalau ada mualaf masuk, ada orang lain masuk Islam menjadi mualaf, dia sungguh berarti dan derajatnya tinggi. Derajat yang pertama, seluruh dosa masa lalunya dihapuskan. Dia seperti bayi yang lahir. Yang kedua, Allah menjamin dia bahwa karena dia menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah, maka mereka layak diselamatkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Di dalam juz 7 surat kelima ayat 116 117, di padang mahsyar nanti Allah tanya kepada penduduk padang mahsyar melalui Nabi Isa alaihi salam. Allah katakan kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, benarkah engkau ajarkan kepada orang-orang itu bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan selain aku? Kata Nabi Isa alaihissalam, Maha suci Allah. Itu bukan hakku. Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Aku katakan kepada mereka
Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah, maka sembahlah kepada Allah. Maka yang berada dalam Islam, tangan kanannya sudah ada kunci surga. Mereka akan diucapkan salam oleh penjaga-penjaga surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumarum hatta iza za'uha wa futihat abawabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadahuluha khalidin. Allah, penjaga-penjaga surga itu menuju melihat para orang-orang yang masuk Islam itu berjejer berbaris. Wih, ternyata di dalamnya adalah keluarga besar Umi di bawah pimpinan ustazah kita. Masya Allah. Di depannya adalah dewan gurunya, penasehatnya, pembimbingnya. Lalu pesertanya berbaris dengan senyum tertib rapi karena penjaga surga menyambut mereka karena memilih agama Allah, agama Nabi Muhammad ini menjadi pilihan terbaik dalam hidup. Lapar di dunia, tapi bahagia di akhirat. Ada orang kenyang di dunia, tapi neraka tempatnya di akhirat. Islam hadir untuk memberi refleksi kehidupan akhirat, tapi membawa manusia untuk selamat pada saat ada di dunia, tapi di akhirat dia ikut bahagia. Maka kebutuhan pokok bagi orang yang beriman di atas muka bumi adalah ibadah. Bu, sukakah ibu punya suami yang galak? Jawab. Bu, suka punya suami yang galak? Astaghfirullahaladzim. Ayo kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yang menjodohkan ibu dengan suami ibu yang galak siapa? Kenapa ibu menolak pemberian itu? Zolim ibu. Jawab, ibu senangkah ibu berjodoh dengan suami yang galak? Jawabnya Alhamdulillah. Bagaimana rumusnya? Tidak mungkin Allah membuat keputusan yang salah untuk ibu-ibu. Kenapa? Suami yang galak itu menjadi rahmat buat ibu-ibu yang soleha cantik ini. Begitu dia marah, dia galak. Kebanyakan ibu-ibu muslimah Indonesia, suaminya marah, lari masuk dalam kamar lalu menangis. Anaknya masuk kamar, kenapa mak? Kenapa mak? Itu kurang ajar bapakmu. Rata-rata begitu. Padahal suami yang galak itu rahmat buat ibu-ibu yang soleh, cantik, jelita seperti bidadari itu. Apa yang ibu lakukan? Biarkan dia marah, ibu dengan dandan yang rapi, lepaskan ciuman di pipi kanannya. Pernah ibu lakukan itu? Mulai bohong lagi nih. Nggak jujur. Setelah itu bisik di telinganya, Bang, lakukan pekerjaanmu, saya ke belakang dulu sebentar. Ambil susu kambing etawa, masukkan es batu, aduk dia dengan dingin, bawa dengan nampan dan menari-nari menyambut dia dalam keadaan marah itu. Persilakan minum karena proposal malammu belum selesai, silakan minum. Begitu dia minum selesai, tutup dengan ciuman terakhir pipi kirinya. Silakan pergi tidur, biarkan dia marah. Pernahkah ibu lakukan itu?
Enggak pernah. Siapa ibu yang melakukan hal itu kepada suami yang galak, maka dia mengambil pahala seperti sedang sholat sunat 2 rakaat. Pahala siapa yang diambil? Pahala Siti Asiyah. Begitu caranya memandang Islam. Tapi kalau suami marah, ibu marah, termos melayang. Enggak ada nilai, kecuali yang tertawa kepada ibu-ibu adalah iblis laknatullah. Lihat dia cantik, tapi ternyata aku bersamanya untuk marah kepada suami. Kasihan, melunturkan kecantikannya dengan hawa nafsu dan kebodohan, padahal Islam datang kepada mereka sebagai rahmatan lil alamin. Sekarang tugas bapak-bapak. Pak, nah ini kurang orang sedikit ini. Saya pindah ke belakang. Pak, masih hidup? Iya. Senangkah bapak-bapak punya istri yang cerewet? Mulai tidak jujur ini bapak-bapak. Saya ulangi, Pak, senangkah bapak punya istri yang cerewet? Jawabnya alhamdulillah. Saya ulangi, senangkah bapak-bapak punya istri yang cerewet? Alhamdulillah. Ini rupanya bapak-bapak ini laki-laki yang paling soleh. Walaupun dia bohong saya, tidak apa-apa. Allah menyaksikan. Alhamdulillah. Ya Allah, saya sudah istikharah bertahun-tahun, ternyata engkau kirim perempuan ini berjodoh denganku. Tahun pertama ketahuan aman. Masuk tahun kedua aman. Tahun ketiga ketahuan istriku cerewet. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata engkau kirim radio rusak menemaniku. Alhamdulillah. Radio rusak harus diservis. Bagaimana servisnya? Dengan cinta dan kasih sayang. Itu namanya orang Islam. Sehingga yang menurut pandangan itu jelek, justru itu menjadi amalia terbaik. Dan ibu-ibu harus tahu, pahala terbaik dari ibu-ibu di dunia dalam agama Islam adalah pahala ada di rumah, bukan di kantor, bukan di partai politik, bukan di RT, tapi ada di rumah. Maka jangan coba-coba tidur kalau suami belum tidur. Berjaga-jaga. Maka cara bagaimana supaya ibu membuat suami cepat tidur, supaya ibu bisa cepat tidur? Ceritakan yang indah kepada dia. Pak, aku bahagia punya suami seperti dirimu. Pendek, hitam, pesek, galak. Saya bahagia sekali. Jangan harap emas 5 gram kalau kata-kata itu. Jadi harus ada bahasa yang menyenangkan. Maka yang terjadi dalam rumah tangga itu adalah malam pertama sepanjang kehidupan. Nah ini hilang dari laki-laki dan perempuan Islam di Indonesia. Padahal agama ini menjadi negara terbaik untuk menjaga agama ini. Nah ini yang hilang dari kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus di Papua tahun 92, saya datang ke pedalaman, bawa buku Iqra, bawa Al-Quranul Karim. Ketika masuk ke kampung itu ternyata saya dipantau oleh seorang perempuan agamanya Katolik yang bernama Naomi. Oh, rambutnya seperti pohon beringin, gribo, kulitnya hitam. Dia ketemu dengan saya dan dia bilang begini, Pak Ustadz,
kenapa tiap kali ke kampung yang Ustadz bawa buku Iqra dan kitab suci Al-Quran? Apa hebat dari huruf yang terlingkar, huruf yang keriting seperti rambut saya ini? Kata dia. Saya menjawab, orang yang bisa merasakan kitab suci ini kalau dia bersama agama yang memiliki kitab suci ini. Karena Allah turunkan Nabi Daud dengan Zabur. Bersikaplah kamu dengan Al-Quran, ceritalah kamu dengan Al-Quran, tidurmu bersama Al-Quran, berdirimu dengan Al-Quran, dudukmu dengan Al-Quran. Engkau akan menemukan keseimbangan hidup sehingga tidak pernah kau cerewet, tidak pernah kau menolak yang galak, tapi terima itu menjadi rahmat dari Allah. Begitu caranya melihat Islam. Sehingga kita kemana-mana menyebarkan cahaya Islam kepada orang. Coba kita lihat tadi ada ibu-ibu tadi. Masya Allah, sampai Ustadz Denny Adin minta diulang. Apa kalimatnya tadi? Mana ibu-ibu tadi tuh? Ada Ustadz kalimatnya tadi apa tadi? Lagu tadi yang terakhir, yang pertama kali naik. Yang suaranya paling bagus maju ke sini. Ibu-ibu yang tadi pimpin mana orangnya? Suara orang-orang tua tapi nyaman. Bagus didengar. Nah, orang Islam itu seperti begitu. Dan kepada bapak-bapak atau suami-suami yang baik hati ini, di dalam masjid harus punya suara yang bagus ya. Jadi begitu azan orang semua mendengar, panggilan yang terindah. Dan itu panggilan terbaik di dunia. Dan Bapak Ibu juga harus tahu, panggilan dari Allah kepada hambanya di dunia cuma ada 3. Satu, hayya 'alas shalah. Yang kedua, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matala wal mulka la syarika lak. Kalau hayya 'alas shalah, rumah masjid, pasar masjid, kantor masjid, jalan masjid, masih di kampungmu, di kelurahanmu, di kecamatanmu, di provinsimu, di ibu kota negaramu. Tapi labbaik Allahumma labbaik, jauh. Rumah ditinggalkan, kalau uang cukup suami istri yang datang, uang lebih cukup lagi anak istri suami berangkat. Tapi kalau uang cuma cukup satu orang, istri yang berangkat, suami dan anak-anak tinggal. Istri tidak bawa apa-apa kecuali bawa dosanya menghadap labbaik Allahumma labbaik dalam panggilannya. Yang laki-laki begitu sampai di Bir Ali, celana dalamnya dia buka. Betul tidak? Bapak-bapak ada yang umroh? Bawa celana dalam juga masuk umroh? Tidak. Hanya 2 kain. Seperti bapak ibu lahir, tidak bawa apa-apa kecuali menangis. Tantangan yang akan diperhadapkan dalam perjalanan. Begitu tutup kain ihram, lihat ke dalam tubuh badan berapa dosa yang kita lakukan. Dengan satu harapan, begitu berdiri di Hajar Aswad, berguguran pelan-pelan niat dosa kita oleh karena mau mendapat rahmat nanti terakhir dari perjalanan yang ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan panggilan yang pertama, pahalanya 27 derajat antara rumah dengan masjid. Tapi ketika panggilan yang kedua, langsung Nabi Muhammad SAW memberi jaminan, kalau dia datang dengan tulus karena Allah, maka jaminannya adalah
surga. Tidak saja jaminannya surga, 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, dan kalau dia sholat di Madinah 1000 kali lipat. Subhanallah. Dan setelah itu dia kembali ke tanah air menunggu panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, Bapak, Pak, Mbak, mati gembira enggak? Halo? Oh, takut mati. Mati gembira tidak? Mulai ketakutan. Mati itu sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan dan membahagiakan. Ayo kita sama-sama, ibu-ibu duluan. Mati itu astagfirullahaladzim. Orang sebanyak ini. Ulangi sama-sama ibu yang dari belakang. Mati itu sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan. Tidak boleh takut dengan mati. Oke, sekarang bapak-bapak. Mati itu sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan dan menyenangkan. Bagaimana caranya? Saya akan jelaskan. Habis waktu. Tinggal 5 menit saya diusir. Jahat amat panitianya. Mati itu artinya aku pulang. Pulang berarti pulang berarti gembira. Analoginya begini. Dulu bapak ibu waktu di SD pagi-pagi cium tangan papa mama, pamit pergi ke sekolah. Sampai ke sekolah baru masuk duduk 30 menit, Pak Guru mengatakan, anak-anak sekalian pelajaran tidak dilanjutkan hari ini karena ada rapat Dewan Guru, maka kalian boleh pulang. Gembira tidak? Kenapa gembira? Pulang ketemu siapa? Papa mama yang baru berpisah 1 jam. Kita sudah gembira pulang. Menjelang hari raya Idul Fitri, tiket mahal, macet, tetap pulang. Ketemu kerabat famili yang ada di kampung halaman. Gembira. Mati atau meninggal dunia atau wafat itu artinya gembira. Karena aku mau pulang berjumpa dengan Allah, selama ini saya menyembahnya, dan aku mau pulang bertemu Nabi Muhammad SAW yang selama ini saya berada dalam ajarannya. Maka aku pulang dalam keadaan bahagia. Dari mana bahagianya? Alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. 67 ayat 2. Kami sengaja menciptakan kehidupan dan kematian untuk mencari tahu siapa yang dekat dengan Allah, untuk mencari tahu siapa yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, Al-Qur'annya dibaca, masjidnya dimakmurkan, silaturahminya dijaga, diperjuangkan agar orang sebanyak mungkin bersama agama ini. Demikian yang bisa disampaikan. Saya tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Kurang kompak ini. Menyesal. Saya ulangi, burung irian, burung cendrawasih. Di irian juga ada burung kasuari.
Oh, itu nama-nama burung yang sudah lama ada di sana. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada hilaf salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hadir fadlan di tempat ini lagi di lain waktu dan kesempatannya akan datang. Tapi yang terpenting adalah kita akan reuni terus sampai berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ibu-ibu yang mau masuk surga angkat tangan. Yang tidak mau masuk surga tidak usah angkat tangan. Yang angkat tangannya sepele-sepele itu hanya di halaman surga. Yang paling tinggi teras. Yang lebih tinggi itu VIP. Katakan, saya dan keluarga mau masuk surga. Saya dan keturunan saya mau masuk surga. Lebih keras lagi. Malaikat tolong catat nama yang turunkan tangan, jangan dicatat. Yang tinggi, angkat tangan untuk diakui oleh malaikat yang mencatat. Catat terus, catat namanya ibunya yang di luar sana. Ibu catat. Hah, saya lihat ibu-ibu di luar dulu. Mohon maaf, waktunya saya perpanjang sedikit. Ibu angkat tangan yang tinggi-tinggi. Saya masuk surga bersama keluarga, bersama anak keturunan saya. Yang di dalam jangan turunkan tangan ibu-ibu, angkat terus sampai 1 jam ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, saya bersama keluarga saya impian terakhir adalah masuk ke dalam surgamu. Amin ya rabbal. Ibu-ibu tenang, sekarang bagian bapak-bapak. Kameramen kasihan deh loh tidak dapat saya. Bapak-bapak yang mau masuk surga angkat tangan yang paling tinggi. Kalau yang tidak mau tidak usah. Yang paling tinggi. Ya Allah, katakan ya Allah. Impian saya mencari ridhamu, mencari rahmatmu, agar saya bersama anak keturunan saya, keluarga saya masuk ke dalam surgamu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Syarif. Monggo Ustadz Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita ikhlaskan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan batin kita dan memberikan jalan yang sangat lebar untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diharapkan atau diucapkan oleh Ustadz Fadlan tadi. Mudah-mudahan betul-betul terkabul, kita akan masuk surga beserta anak dan keturunan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'matu mazidah. Rabbana walakal hamdu kullu walakas syukur kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Ahlun anta antu'mat wa ahlun anta antubad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis, aslih lana sa'na kullahu wa la takilna illa nafsi tarfatan ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Rahman birahmatika nastaghis aslih lana sa'na kullah wa la takilna illa nafsi tarfatan ain. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma taqabbal suhada'ahum. Allahumma asfah maridahum. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sa'na kullah wa la takilna illa nafsi tarfat ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan pulang dulu, bapak-bapak jangan pulang dulu, masih banyak door prize yang menanti. Kepada Ustadz Fadlan dan juga Ustadz yang membersamai, kami mohon untuk bersama panitia ke ruang belakang. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sudah kita lalui dengan lancar, dengan mudah atas pertolongan Allah. Dan segala yang kita lalui tidak terlepas dari pertolongan Allah. Akhirul kata, segala kebaikan, segala kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan murni dari diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di acara Umi selanjutnya.